Ya, Shalom, siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta kelas 9 terkhususnya. Kita bersyukur 3 tahun lamanya sudah mengikuti proses pembelajaran di SMP Kristen Kalam Kudus. Dan saat ini satu langkah lagi kalian akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah untuk persiapan ujian. Tema ibadah pada saat ini adalah teguh di dalam Kristus. Mari sama-sama sebelum kita memulai setiap acara, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan satu pujian, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Mr. Felix akan memimpin di dalam doa. Selamat pagi kelas 9 dan IGCSE 1 yang saya kasihi. Sekarang kita akan mulai untuk persiapan ibadah ujian yang kalian akan hadapi besok Senin. Teman-teman, saya ingat tahun-tahun lalu kita masih tegang kalau menghadapi ujian itu ya. Mungkin tahun ini agak berbeda. Tapi apapun itu, tetap ujian terakhir adalah satu ujian yang sangat penting yang juga menentukan kelulusan kalian. Karena itu persiapkanlah dengan baik dan marilah kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita melaksanakan ujian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk waktu ini di mana kami juga boleh melihat bahwa sepanjang tahun ini Tuhan telah memberikan pada kami kesehatan, kekuatan, dan segala kelancaran sampai kami bisa sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala persiapan yang telah kami buat untuk kami mengikuti ujian di kelas 9 untuk besok Senin. Kiranya Tuhan boleh berikan pada kami kekuatan, kerajinan, dan kejujuran untuk kami bisa mengerjakan setiap soal pada setiap mata pelajaran yang diberikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu, kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak sekalian, kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan lebih kuat dari dosa. Dan kita mau menaikkan syukur kita dengan pujian, Ku naikkan syukurku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku
memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dengan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Kita mau berserah pada Tuhan. Terima kasih. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Shalom, anak-anakku dimanapun kalian berada, dan juga para orang tua yang mendampingi anak-anak. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan di dalam mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi ujian akhir mereka di tingkat SMP. Mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan. Berikan kepada kami telinga dan hati seorang murid, supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus juga mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua boleh dapat tersampaikan dengan baik. Kami buka hati kami untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga memohon supaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, untuk dimampukan supaya dapat menguraikan firman Tuhan dengan jelas kepada setiap kami umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah tentang teguh dalam Kristus. Saya rindu kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Filipi pasal 3, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan,
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, saya ingin mengisahkan kisah tentang seorang pemuda yang bernama Jeremy Lin. Saudara yang mungkin adalah para pecinta olahraga basket pasti mengenal Jeremy Lin ini. Nah, saudara, Jeremy Lin adalah seorang pemain basket NBA keturunan Taiwan. Dia memulai karirnya sebagai pemain basket di satu universitas, yaitu Universitas Harvard. Walaupun Lin merupakan bintang basket di Universitas Harvard ini, namun kita mesti mengingat dia keturunan Taiwan, artinya dia adalah orang Asia. Saudara jangan pernah lupa, di Amerika pun yang namanya rasisme itu masih bisa terjadi di kalangan-kalangan tertentu. Nah, saudara sekalian, Lin sebagai keturunan dari Asia ini mengalami banyak kesulitan tentu saja ketika dia mau merintis karirnya sebagai pemain profesional NBA. Karena yang pertama, Harvard selama ini memang tidak pernah melahirkan yang namanya pemain NBA satupun di dalam sejarah pendidikan yang mereka lakukan. Maka Lin menghadapi kesulitan juga ketika dia mau bergabung di klub-klub profesional. Nah, saudara sekalian, maka itu Lin dalam usahanya dia melamar ke sana ke sini sampai akhirnya saudara sekalian setelah ditolak oleh beberapa kali oleh klub-klub terkenal, saudara, ada satu klub yang menerimanya, yaitu New York Knicks. Bersedia menerima Lin sebagai pemainnya. Itu pun saudara sekalian karena para pemain bintang klub ini sedang cedera. Maka Lin diterima. Dan pada tanggal 4 Februari 2012 Lin menjalani hari pertamanya berlaga di NBA. Nah, saudara, dalam pertandingan itu tidak ada yang pernah menyangka kalau Lin bisa melakukan hal yang luar biasa. Di pertandingan itu Lin bisa mencetak 25 poin sebagai satu angka tertinggi yang pernah diraih seorang pemain NBA di laga perdananya. Wah, luar biasa saudara sekalian. Dan ternyata saudara sekalian itu bukan sebuah kebetulan. Karena pada pertandingan berikutnya Lin juga menjadi pengumpul poin besar bagi Knicks dan membuat sejumlah rekor di NBA ini. Wow, cerita kepahlawanan Lin ini akhirnya menjadi sesuatu yang dikupas di seluruh dunia setelah dia dengan timnya bisa berhasil menundukkan Toronto Raptors. Saudara sekalian, dalam sekejap Lin itu menjadi bintang NBA yang sangat terkenal. Namun saudara sekalian, banyak orang kan hanya tahu hasil akhir dari prestasi Lin yang fenomenal ini. Mereka nggak ngerti dan tidak tahu bagaimana proses perjalanan Lin menuju sukses yang tentu sangat tidak mudah. Selain ditolak di sana-sini di berbagai klub NBA, Lin juga pernah mengalami dicederai mentalnya dengan sejumlah kasus-kasus rasialis. Tetapi saudara sekalian, ketika ditanya mengapa ia tetap tegar untuk meraih impiannya itu dengan berbagai macam tekanan yang dialami, dia menyatakan satu filosofi yang dia pegang. Dia katakan filosofinya begini. Penderitaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan harapan. Dan harapan tidak pernah mengecewakan kita. Inilah filosofi yang membuat Jeremy Lin tetap tegar di dalam menjalani satu kerinduan hatinya, satu panggilan jiwanya di dalam hidupnya. Menjadi atlet NBA. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan. Jika untuk menjadi atlet pertandingan bola basket saja, seseorang itu bisa begitu tekunnya, begitu berpengharapannya. Bukankah seharusnya kita harus lebih dari itu menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan? Mengapa? Karena pertandingan kita bukanlah satu pertandingan olahraga yang sekedar untuk mendapatkan piala kejuaraan dan penghargaan dunia yang sementara ini. Pertandingan kita adalah satu pertandingan iman yang jauh lebih agung. Yang tujuannya adalah untuk beroleh kemuliaan yang bersifat kekal. Itulah sebenarnya yang juga ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus itu mengatakan kepada jemaat yang di Filipi, engkau lihat kehidupanku.
Dalam kehidupanku sebagai seorang rasul ada satu hal yang ku kehendaki. Apa itu yang ku kehendaki? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Aku sangat hendak untuk memahami, mengenal dan juga bergaul dengan Kristus sehingga aku bisa alami itu yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Aku bisa alami yang namanya persekutuan dalam penderitaannya seandainya aku untuk sebuah kebenaran aku harus menderita, aku rela untuk melakukannya. Karena disitulah aku memperoleh persekutuan dalam penderitaan Tuhan. Sehingga ketika aku berproses dalam semuanya itu, aku bisa menjadi serupa dengan Dia, kata Rasul Paulus. Serupa dengan Kristus, serupa dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Satu waktu aku akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, digambarkan sebagai beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan Paulus mengatakan, aku melakukan itu bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu sudah sempurna. Enggak. Melainkan Rasul Paulus mengatakan sekarang aku masih terus mengejarnya. Supaya aku bisa menangkap semuanya itu karena satu hal alasannya. Yaitu bahwa aku sudah ditangkap lebih dahulu oleh Kristus. Aku sudah diselamatkan dahulu oleh Kristus. Sehingga aku ingin melakukan perjalanan itu di dalam kehidupanku. Wah, pusing Pak Fri. Singkatnya saya gambarkan begini, saudara sekalian ya. Sebenarnya Paulus ingin ajarkan kepada kita begini, saudara sekalian. Ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi anak-anak Tuhan, saudara sekalian, hidup kita tidak berhenti sampai di situ. Oh, selesai, saya sudah dibebaskan dari dosa, tinggal nanti masuk surga. Enggak, saudara sekalian. Orang ditebus oleh Kristus itu bukan sekedar hanya untuk diselamatkan. Melainkan kita dipimpin ke satu titik kehidupan yang lain, yaitu apa yang namanya pemuliaan orang percaya. Di mana satu waktu Kristus akan datang untuk menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja yang mulia. Dan kemudian kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini perjalanan kita. Nah, kemuliaan atau dipermuliakan di dalam Kristus itu bukan berbicara tentang masalah seberapa tinggi prestasimu. Seberapa hebat kehidupanmu. Seberapa banyak hartamu. Bukan. Tapi berbicara tentang seberapa makin serupanya engkau dengan Tuhan Yesus Kristus. Cara berpikirnya, cara beresponnya, kebesaran hatinya, penyerahan dirinya kepada Allah Bapa di sorga, kesetiaannya melakukan kebenaran, itu yang namanya keserupaan dengan Kristus. Nah, perjalanan dari diselamatkan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus ini sebuah pergumulan bagi kita. Makanya Paulus mengatakan, aku belum sempurna, aku masih mengejarnya. Pergumulan antara kita ingin menaklukkan diri hidup di bawah aturannya Tuhan atau kita hidup di dalam aturan diri sendiri dan kesenangan diri sendiri. Wah, ini bergumul sampai kita nanti mati. Nah, itulah yang di dalam teologi disebut sebagai perjalanan ketekunan orang-orang kudus. Di mana setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus harus menjalani perjalanan itu. Maka itu, berbicara tentang orang Kristen yang sejati ataupun yang tidak, kita bisa membedakan. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang selalu meresponi semua momen pertandingan hidupnya sebagai proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berjuang di dalam momen kehidupannya, panggilan hidupnya sebagai seorang rasul. Bagaimana caranya dia supaya semakin hari dia serupa dengan Kristus Tuhannya yang telah menangkap dan menebusnya. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan dua prinsip penting. Prinsip bagi orang-orang yang ingin hidup di dalam perjalanan ketekunan orang-orang kudus ini. Paulus katakan yang pertama, dia harus menjadi orang yang melupakan apa yang ada di belakang. Artinya apa, saudara sekalian? Maksudnya begini artinya, bahwa keberhasilan hidup menurut ukuran manusia menjadi sesuatu yang terlalu hina untuk terus dipegang. Terlalu hina untuk terus diperjuangkan jikalau dibandingkan dengan keberkenanan hidup di dalam penilaian Tuhan. Nah, inilah yang ada di dalam diri Paulus. Saudara, kalau berbicara tentang apa sih kebanggaan-kebanggaan yang ada di belakang yang Paulus gambarkan, saudara bisa lihat di dalam bagian ayat-ayat sebelumnya. Paulus mengatakan kalau bicara soal prestasi dan pencapaian manusia, oh, aku memiliki semua itu, kata Rasul Paulus.
Bicara tentang keberadaan diri, aku orang Ibrani asli, berarti nggak campuran. Satu kebanggaan menjadi orang Ibrani yang asli, bukan campuran. Bahkan bukan hanya orang Ibrani asli, dia seorang Ibrani yang taat kepada Taurat tanpa bercacat. Itu Rasul Paulus, punya prestasi, taat kepada Taurat. Bukan hanya itu, dia juga adalah warga negara Roma. Wow, saudara sekalian, itu salah satu kebanggaan kalau bisa menjadi warga negara Roma. Bukan hanya itu, dia adalah seorang terpelajar yang dididik oleh bimbingan guru besar Gamaliel yang sangat terkenal. Jadi secara manusia, wow, dia punya banyak prestasi. Bahkan karena prestasi-prestasi seperti itu, dia masuk ke dalam satu latar belakang lembar hitam kehidupannya. Karena prestasi dia yang begitu hebat, kemudian dia dipercaya untuk membawa satu surat, menangkapi orang-orang Kristen, memasukkan ke dalam penjara dan bahkan membunuhnya. Kenapa? Karena dia seorang muda yang begitu hebat. Sehingga bisa dipercaya oleh majelis-majelis agama ini untuk melakukan hal itu. Yang sampai akhirnya ketika dia sudah ditangkap oleh Kristus, dia tahu bahwa itu bukan sebagai sebuah prestasi, tapi lembar hitam kehidupannya. Yang membuat dia berani berkata kepada orang-orang banyak, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Jadi hal-hal yang dulunya prestasi seperti itu dalam ukuran manusia. Oh, ketika dia sudah ditangkap oleh Kristus, dia melihat terlalu hina. Bahkan semuanya itu dianggap tidak penting lagi dan dia lepaskan seperti sampah, kata Rasul Paulus. Kalau bahasa aslinya lebih lebih tegas lagi, dikatakan seperti kotoran. Jika dibandingkan dengan kasih karunia Kristus yang telah ia terima. Nah, jadi kebanggaan-kebanggaan itu, prestasi manusia bukan lagi menjadi sesuatu yang dia kejar. Dia tinggalkan di belakangnya. Lalu apa yang dia kejar? Hal yang kedua Rasul Paulus katakan, kalau mau menjadi seorang anak Tuhan yang berkenan, maka arahkanlah dirimu pada panggilan surgawi yang ada di depanmu. Jadi saudara, dia tinggalkan semua kebanggaan itu, fokus dari Rasul Paulus ke depan sekarang lagi bukan lagi berbicara tentang prestasi dirinya dan prestasi rohani yang ia bisa capai. Melainkan berbicara tentang apakah hidupku ini ke depan bisa menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang telah memberikan panggilan mulia yang unik bagi dirinya. Itu yang menjadi arah hidup Paulus. Sehingga saudara, ketika seseorang punya arah hidup yang seperti itu, apa yang disenangi Allah menjadi sesuatu yang ia kejar dalam hidup ini, sekalipun terasa menyakitkan. Dan apa yang menyakitkan Allah menjadi sesuatu yang ditinggalkan, sekalipun terasa menyenangkan. Ini orang yang mengarahkan hatinya kepada panggilan surgawi. Sehingga orang ini di dalam hidupnya, dia hidup bagi Tuhan dan kesenangan Tuhan. Di setiap musim kehidupannya. Dimanapun Tuhan menempatkannya. Di dalam keadaan apapun. Di dalam profesi apapun. Nah, itu orang yang mengarahkan diri pada panggilan surgawi. Begitu juga engkau dan saya, anak-anakku, dan juga para orang tua murid. Kita memang bukan rasul. Kita tidak dipanggil Tuhan secara khusus untuk menginjil ke pelosok-pelosok, mempertaruhkan nyawa demi pekabaran Injil. Enggak. Memang kita bukan rasul. Anak-anakku, engkau adalah siswa-siswi Kristen. Betul? Bukan rasul. Dan kita juga yang mendampingi anak-anak sekarang ini, kita adalah orang tua Kristen yang dipercayakan Tuhan anak-anak kepada kita. Maka sebagai siswa-siswi Kristen, tugas utama kita sekarang adalah tentu berbeda dengan tugas rasul yang dipanggil untuk menginjil dan mengajar jemaat. Tetapi tugas utama kita itu tetap sama, yaitu apa? Kita harus berproses dengan tekun dan bertanggung jawab di dalam studi kita dan ujian-ujian yang harus kita lewati. Itu panggilan kita sebagai siswa-siswi Kristen. Nah, ketika kita berjuang di dalamnya, saudara, ini hal utama di sini bukan soal perjuangan untuk mengejar prestasi tertinggi dan mengalahkan teman-teman kita. Bukan. Tetapi tentang menyenangkan hati Tuhan di dalam studi kita. Dan saya percaya kesenangan Tuhan ditentukan oleh level keseriusan dan ketekunan kita di dalam melakukan yang terbaik atau tidak dalam tanggung jawab kita sebagai siswa-siswa Kristen. Saudara, ini musim kehidupanmu.
Ini bagian dari kehidupanmu saat ini. Hai anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Di hari esok, engkau mungkin akan memasuki musim kehidupan yang menuntut tanggung jawab lebih besar dibanding sekedar untuk studi. Kamu mungkin akan dituntut satu tanggung jawab yang lebih besar seperti papa dan mamamu. Yang harus mendidik anak-anak, harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang bertambah banyak. Atau kalau satu waktu kamu harus menjadi seorang profesional membawahi anak-anak buah yang harus engkau pimpin, yang harus engkau bimbing supaya mereka pun menjadi orang-orang yang maju di dalam kehidupan mereka. Atau seandainya engkau satu waktu nanti ke depan meneruskan usaha papa mamamu menjadi pengusaha, engkau harus berjuang untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa memberkati hidup para karyawannya. Itu nanti mungkin ke depan itu akan ada tanggung jawab yang lebih besar. Atau jangan-jangan di antara kamu ada yang terpanggil untuk menjadi pendeta seperti saya. Yang dipanggil untuk mendidik, mengembalakan jemaat Tuhan dan umat Tuhan. Di institusi-institusi yang Tuhan dirikan di dalam perjalanan kehidupan di bumi ini. Saya percaya jika hari ini engkau sebagai siswa-siswi Kristen bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil. Maka di masa depan Tuhan pasti akan mempercayakan perkara-perkara besar bagi hidupmu. Saudara, itu panggilan kita sebagai siswa-siswi Kristen. Panggilan kita dengan Rasul Paulus itu berbeda. Musim kehidupannya, pertandingannya itu berbeda. Panggilan boleh beda, musim kehidupan boleh beda, tugas boleh beda di tiap musim hidup ini. Tetapi prinsip hidup sebagai murid-murid Kristus tetaplah harus sama. Ini dua prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Prinsip hidup murid Kristen atau prinsip hidup murid Kristus secara luas. Yang pertama, kita harus selalu meresponi semua momen pertandingan hidup kita sebagai proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan mengalahkan orang lain. Bukan soal prestasi. Prestasi itu di belakang. Tapi bagaimana kita merespon apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang kita kejar. Yang kedua, kita harus selalu berjuang untuk mengejar hidup yang berkenan di hati Kristus. Melampaui hidup yang berhasil menurut ukuran manusia. Itu dua prinsip yang harus kita pegang dalam hidup ini. Baik engkau menjadi seorang murid, baik engkau menjadi seorang orang tua, baik seperti saya menjadi pendeta atau jadi apapun. Ini dua prinsip yang tetap sama yang harus dilakukan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bisa seperti itu, maka dengan demikian pengorbanan yang Kristus lakukan bagi penebusan dosa kita di atas kayu salib, yang dimana dia sampai rela meninggalkan sorga mulia jadi manusia, kemudian melayani sebagai hamba, menjadi hamba pun hamba yang menderita mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa kita. Itu tidak menjadi sia-sia ketika kita menjadi para penerima karya mulia itu sehingga bisa menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, hati Tuhan itu pasti disenangkan di dalam kehidupan orang-orang yang menjalani prinsip hidup murid Kristus ini. Dan saya percaya bagi orang seperti demikian, hadiah yang mulia itu menanti bagi engkau dan saya yang bertekun dan setia dalam menjalani panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu panggilan kita. Pak Fri ingin cerita satu cerita. Saudara sekalian, satu hari ada seorang yang bernama Pak Ronald. Pak Ronald ini sudah tua, kaya raya dia. Tapi sayang kehidupannya itu kurang bahagia menurut ukuran manusia. Kenapa kurang bahagia? Saudara, Pak Ronald punya anak satu-satunya laki-laki yang bernama Johnny. Johnny menjalani hidup dan memilih hidup untuk menjadi seorang tentara. Nah, Johnny pernah dikirim untuk satu peperangan dan pertempuran membela negaranya. Nah, pernah di dalam pertempuran itu, saudara sekalian, ketika Johnny sedang berperang, saudara sekalian, dan mereka itu terdesak oleh desakan musuh. Peluru itu, saudara sekalian, menyambar di mana-mana. Dan lebih celakanya ketika Johnny mendengar satu perintah dari
Panglimanya yang berkata, pasukan mundur. Mereka mundur. Tapi itu berondongan peluru tetap aja ditembakkan kepada mereka yang sedang berusaha mundur. Nah yang celakanya, ketika Johnny sudah mulai berhasil mundur, beberapa meter ke belakang begitu, ada dua temannya yang terjebak di sebuah lubang perlindungan. Tidak bisa keluar dari situ dan yang satu sangat ketakutan. Teman Johnny ini adalah namanya Tony dan Jack. Mereka terjebak di situ. Dan kalau itu dibiarkan mereka pasti akan mati di sana. Nah, Johnny yang melihat kedua temannya terjebak ini kemudian dengan gagah berani dia maju lagi ke depan. Memberondongkan senjatanya, mencoba untuk menarik Tony dan Jack keluar dari lubang perlindungan itu. Dan bersyukur mereka bertiga berhasil lari keluar dari lubang perlindungan itu. Tapi malang ketika mereka sedang berlari bertiga, sebuah peluru menembus jantung Johnny. Dan Johnny meninggal di situ sebagai seorang tentara yang gagah berani. Wah, bangga punya tentara yang seperti itu. Tapi satu kepedihan di hati Pak Ronald. Kenapa? Karena dia hanya punya anak satu-satunya. Dan anaknya itu kemudian mati di medan perang demi untuk menolong temannya, Tony dan Jack. Maka tidak heran. Setiap tahun, kebetulan ulang tahunnya Pak Ronald ini dengan anaknya Johnny, itu ulang tahunnya tanggalnya sama. Jadi setiap kali Pak Ronald itu ulang tahun, dia juga sekaligus memperingati hari kematiannya Johnny, anak satu-satunya itu. Dan tentu saja, dua orang yang selalu diundang untuk hadir di dalam acara itu adalah Tony dan Jack. 1 tahun berjalan biasa saja. 2 tahun berjalan biasa saja. Tetapi tahun ketiga, Tony dan Jack datang dalam keadaan yang berbeda di pesta ulang tahun Pak Ronald. Tony datang dengan satu baju yang rapi, baju ketentaraan dengan sebuah jabatan yang cukup tinggi. Karena dia setelah pulang dari perang itu, dia bisa mengatasi rasa traumanya dan kemudian tetap berkarir di ketentaraan dan karirnya itu mulai naik sedikit demi sedikit. Jabatannya, pangkatnya mulai naik. Itu yang terjadi pada diri Tony. Tetapi berbeda dengan Jack. Pulang dari medan perang itu, Jack itu menjadi trauma. Akhirnya untuk mengatasi traumanya, Jack ini jatuh di dalam kecanduan alkohol. Itu yang dialami oleh Jack. Maka pada tahun ketiga itu ketika mereka diundang, Tony itu datang dengan baju yang gagah. Tapi Jack datang dengan baju yang berantakan. Ditambah lagi bau asap rokok dan bau alkohol begitu menyengat. Ketika Pak Ronald ini mendekati Jack. Di dalam acara ulang tahun itu, Pak Ronald kemudian memberikan sebuah sambutan. Dia memberikan ucapan terima kasih kepada yang hadir di sana. Tetapi kemudian ketika orang-orang sudah mulai pulang, yang tersisa tinggal Tony dan Jack bersama Pak Ronald. Di situ Pak Ronald menangis dengan sangat luar biasa. Dua orang ini coba untuk menghibur Pak Ronald dan bertanya, "Pak, apa yang bisa kami bantu?" Pak Ronald menatap Tony dan berkata, "Nah, tangisan yang keluar dari mataku, ini adalah tangisan bahagia. Bagaimana melihat kamu sekarang menjadi seorang perwira tentara. Anakku tidak mati sia-sia untukmu." Tapi saudara sekalian, ketika dia menatap Jack, dia berkata kepada Jack di hadapan Tony, "Jack, aku berkata dengan sungguh-sungguh kepadamu, melihat keadaanmu sekarang, aku tidak rela anakku mati untuk orang seperti engkau." Wow, saudara sekalian. Perkataan itu menjadi satu perkataan yang begitu menyentak hati Jack. Aku tidak rela anakku mati untuk orang seperti engkau. Kemudian Pak Ronald masuk ke dalam, berpisahlah mereka. Tahun berikutnya seperti biasa, ulang tahun diperingatkan kembali. Dua orang ini, Tony dan Jack, datang. Tapi tahun itu Tony datang seperti biasa dengan pakaian rapi. Dan Jack pun datang dengan pakaian rapi. Seperti biasa,
Pak Ronald itu kemudian memberikan kata sambutan, memberikan ucapan terima kasih untuk tamu yang hadir. Dan setelah tamu-tamu pulang, mereka tinggal bertiga. Pak Ronald menatap kedua anak muda itu dan kembali lagi menangis. Lalu mereka bertanya, kenapa Bapak sekarang menangis? Pak Ronald kemudian berkata, Tony, Jack, tangisan tahun ini adalah satu tangis bahagia. Karena kematian anakku tidak sia-sia di dalam hidupmu Tony dan juga bagi hidupmu Jack. Kenapa saudara sekalian? Karena Jack di tahun lalu ketika mendengar sebuah perkataan, aku tidak rela anakku mati untuk orang seperti engkau. Pulang, hidupnya itu berubah. Dia berkata, aku sudah terima anugerah diselamatkan oleh sahabatku Joni yang adalah anak satu-satunya dari Pak Ronald. Aku harus berubah. Dia tangani kondisi kecanduannya itu. Dan kemudian dia mulai melamar pekerjaan. Karena dia berasal dari ketentaraan, dia menjadi kepala security di sebuah hotel. Dengan pekerjaan yang baik dan bisa memberkati serta melatih para keamanan di sana dengan bekal ketentaraannya. Nah, anak-anakku, saya kira hati Bapa di sorga juga sama seperti itu. Pertanyaannya ketika dia menilai hidupmu, tanggung jawabmu, ketekunanmu untuk memuliakan dia di dalam studimu. Kira-kira Bapa di sorga akan berkata begini, aku bangga kematian anakku tidak sia-sia dalam hidupmu. Atau justru Bapa di sorga akan berkata, aku tidak rela anakku mati untuk orang seperti engkau. Saudara, kalau hari ini kita masih ada, Tuhan berikan satu musim kehidupan menjadi siswa-siswa Kristen. Mari kita senangkan Tuhan itu sekarang dengan posisi kita sebagai siswa-siswa Kristen. Saudara, saya ingin ingatkan, Tuhan jauh lebih tertarik dengan ketekunan yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya, melampaui segala prestasi yang dapat kita raih. Karena itu saudara sekalian, anak-anakku, berjuanglah sebaik yang engkau bisa dalam ujian ini. Ini bukan soal prestasi. Ini berbicara tentang hati Bapa di sorga. Saya percaya hati Bapa di sorga sama seperti hati papa mamamu. Yang ingin disenangkan olehmu sebagai siswa-siswa Kristen dalam kondisimu sekarang. Dan ingin dibahagiakan hati mereka itu sekarang. Jangan tunggu nanti. Pak Fri juga orang tua, punya anak. Saya sebagai orang tua selalu ingin disenangkan oleh anak saya sekarang. Jangan nanti. Kenapa? Karena nanti belum tentu menjadi milik kita. Engkau dan papamu, saya dan anak saya bisa dipisahkan hidupnya kapan saja. Karena kita tidak bisa mengontrol detak jantung kita. Maka itu senangkan orang tua kita sekarang. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Yang kedua, orang tua ingin disenangkan oleh anak-anaknya sekarang. Kenapa? Karena hari esok mungkin kau akan memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat dalam hidupmu. Dan mungkin kau tidak lagi memiliki kekuatan untuk memikul beban dalam menyenangkan orang tua. Maka itu, Tuhan dan orang tuamu selalu ingin disenangkan sekarang. Mari buktikan itu, senangkan mereka. Kamu belum bisa memberi apa-apa kan buat papa mama? Berikan usaha yang terbaik di dalam studimu. Kamu belum bisa mempersembahkan kan sesuatu yang besar buat Tuhan? Berikan studimu sebagai persembahan bagi Tuhan. Ketekunanmu ini bukan soal prestasi. Sudahkah kau bertekun dengan sungguh-sungguh dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan? Itu panggilan kita. Panggilan sorgawi kita. Nah, bagi kita sebagai orang tua Kristen, mari saudara sekalian. Mari kita dukung anak-anak kita. Kita ingat baik-baik bahwa anak-anak kita punya panggilan kehidupan yang unik dari Tuhan. Sehingga tidak heran setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda yang Tuhan karuniakan. Karena itu, sebagai orang tua janganlah kita memperbandingkan dan mempertandingkan anak-anak kita dengan siapapun.
dengan kokonya, dengan cicinya, dengan dedenya, dengan teman-temannya. Jangan, saudara sekalian. Mereka punya panggilan sorgawi yang unik dalam diri mereka. Maka tugas kita sebagai orang tua bukan untuk mempertandingkan dan memperbandingkan. Tugas kita sebagai orang tua adalah membimbing mereka supaya mereka bisa mengejar panggilan sorgawi mereka. Izinkan saya menggambarkan dengan sebuah perumpamaan. Jikalau Tuhan menginginkan anak kita menjadi kelinci, dalam tanda petik saudara sekalian, biarlah kita menolong dan membimbing dia untuk mampu berlari dengan baik. Jikalau Tuhan menginginkan dia untuk anak-anak kita menjadi dalam tanda petik ikan, mari sebagai orang tua kita menolong dan membimbing dia untuk mampu berenang dengan baik. Dan jikalau Tuhan menginginkan anak kita itu dalam tanda petik menjadi burung, biarlah kita menolong dan membimbing mereka untuk mampu terbang dengan baik. Melalui apa? Melalui doa kita. Doakan mereka. Melalui apa? Melalui nasihat kita. Ajar mereka di dalam nasihat Tuhan. Melalui apa? Melalui teladan hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, sama seperti aku mengikut Kristus, hai anakku, ikutilah teladan papa dan mamamu. Disitulah saudara sekalian, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa hidup bagi Tuhan dan menjalani hidup panggilan sorgawi dengan serius untuk memperkenankan hati Tuhan. Biarlah ujian ini menjadi sebuah proses bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menerjemahkan ini di dalam hati setiap kami. Baik para murid-murid yang akan menghadapi ujian, baik para orang tua murid yang mendampingi, maupun juga kepada para pendidik-pendidik yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Kau tolong semua, biarlah semua proses ini menjadi satu proses untuk kami berjuang untuk menjadi serupa dengan Engkau, di dalam kami mengejar panggilan sorgawi yang Engkau tetapkan bagi kami semua. Di dalam tanggung jawab kami, di dalam musim kehidupan kami. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat, tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu, anak-anak kelas 9 yang saya kasih, mari kita sebelum mulai ujian, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah, kasih berkat daripada Bapa atas setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar anak-anak-Mu kelas 9 pada pagi hari ini, mereka semua akan melakukan ujian. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, mereka anak-anak yang mengasihi Engkau, yang mengasihi dan menyayangi Engkau. Biarlah kiranya hikmat Salomo, hikmat Daniel turun atas mereka. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini, mereka boleh mengerjakan segala tugas-tugas dalam ujian pagi hari ini. Mereka mengerjakan dengan penuh hikmat daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap soal demi soal yang mereka kerjakan, mereka mampu melakukan semuanya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, mereka semua boleh mengerjakan dengan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau juga memberkati sarana prasarana yang ada di dalam internet, di dalam segala sesuatu untuk online pada ujian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan begitu sempurna, dan kami percaya Tuhan, mereka semua anak-anak-Mu boleh mengerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami hendak menyerahkan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Mereka sudah melaksanakan latihan ujian. Kiranya melalui latihan ujian itu, mental mereka terbentuk untuk berani menghadapi ujian sekolah yang sesungguhnya. Namun bila mana terdapat anak-anak kami yang belum siap, baik secara psikis untuk menghadapi ujian sekolah, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dimampukan dengan berani untuk dapat menjalani ujian sekolah ini dengan baik. Dan di tengah-tengah situasi mereka yang ragu untuk melaksanakan atau mengikuti ujian sekolah, kiranya Tuhan juga terus memberikan mereka hikmat untuk dapat berpegang terus kepada Engkau, sehingga mereka dapat menjalani atau melaksanakan ujian sekolah ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran. Kami serahkan ya Tuhan anak kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, orang tua murid, saat ini kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak kita yang akan memasuki ujian akhir di jenjang terakhir mereka di SMP. Bapak Ibu, anak-anak kita ini ibarat anak panah di tangan Tuhan. Dan kita adalah busur yang Tuhan pakai untuk boleh mengarahkan anak-anak ini. Apakah kita menjadi busur yang bersedia untuk direntangkan Tuhan, sehingga anak-anak kita mencapai tujuan seperti yang Tuhan inginkan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini sama-sama kita berdoa bagi anak-anak kita. Mari rangkul putra-putri kita, tumpangkan tanganmu di atas kepala mereka, karena setiap doa yang diucapkan dengan sungguh-sungguh oleh orang tua bagi anak-anak mereka, kita yakin dan percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Mari rangkul putra-putri kita, berdoa. Mari sama-sama kita berdoa bagi anak-anak kita. Ya Tuhan, dengarlah setiap doa
Engkau melihat tangan-tangan orang tua yang saat ini merangkul, yang saat ini diletakkan di atas kepala setiap anak-anak mereka. Orang tua terbatas dalam mendampingi dan mendidik mereka. Tapi ketika selama ini Tuhan memberi kesempatan untuk anak dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga, kami percaya ada satu tujuan baik bagi mereka. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami sama-sama menyerahkan semua anak-anak kami yang akan mengikuti ujian akhir. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Sehingga apa yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak kami ini dapat mereka pertanggungjawabkan ketika mereka mengikuti ujian akhir nanti. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang tua dari siswa-siswi kami. Berikan setiap orang tua tanggung jawab, kesabaran dalam mendampingi anak-anak menghadapi masa-masa ujian ini. Tolong juga orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tidak sekedar mengejar nilai, tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, integritas, kejujuran. Kiranya itu yang menjadi hal yang paling kami kejar dalam kami mengikuti studi di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu-waktu ke depan, persiapan anak-anak ini, bahkan pelaksanaan ujian mereka. Kami percaya pertolongan, kekuatan daripada Allah yang akan terus memimpin dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami panjatkan kepada Engkau, Allah yang kami percaya mendengar setiap doa-doa kami, menjawab tepat pada waktu dan rencana Allah yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran. Ajaib Tuhan, kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah persiapan ujian sekolah kelas 9 pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur berterima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang ibadah ini. Dan kami menaikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, menjalani hidup kami dan tetap kami teguh di dalam Kristus, sehingga hidup kami hanya berpengharapan, hanya bergantung penuh kepadamu saja. Dan biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita sudah melaksanakan ibadah persiapan ujian yang kalian akan hadapi besok Senin. Kiranya segala ibadah ini menguatkan kalian, memberikan kita semangat untuk bisa menghadapi segala ujian. Ingat, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, dan kiranya apapun yang kalian
akan dapatkan itu bisa kalian persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada masalah jaringan, ada masalah apapun, bisa dibicarakan. Kita sudah siap untuk segala troubleshooting atau permasalahan, pemecahan masalah yang akan ada. Kiranya kita berdoa terus supaya sepanjang ujian minggu ke depan berjalan dengan lancar. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.